Kiper Jepang komentari peluang emas Ragnar Oratmangun saat Garuda dilibas samurai biru. Kritik keras Coach Justin usai skuad Garuda tak berdaya saat hadapi Jepang di GBK. Eliano Reinders dipinggirkan Sintayong. Tijani Reinders buat pernyataan tegas begini. Tagar Sintayong out menggema keras. Ketum PSSI janjikan evaluasi besar-besaran termasuk Sintayong. Tak ada jalan lagi bagi Garuda, tekad besar Martin Paes saat skuad Garuda hadapi Arab Saudi. Jadi simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan menyakitkan atas Jepang di depan pendukungnya sendiri. Ya, bermain di Stadion GBK yang atmosfernya begitu luar biasa, skuad Merah Putih harus menyerah dengan skor 4 gol tanpa balas. Kemenangan Jepang atas timnas Indonesia tersebut tak terlepas dari penyelamatan gemilang Gion Suzuki terhadap peluang emas Oratmangun di awal laga. Kiper Parma itu sukses menahan bola dalam situasi 1 lawan 1. Suzuki pun bercerita soal momen krusial tersebut. Ia mengaku sudah bisa membaca pergerakan Oratmangun dalam situasi tersebut. Ketika Ragnar membawa bola ke dalam dan bergerak ke arah dalam, saya merasa saya bisa merebut bola. Saat di Italia bersama Parma, ada momen serupa di mana saya kebobolan dari tembakan jarak jauh. Kali ini saya lebih percaya diri dalam mengurangi jarak dan akhirnya itu menjadi peluang besar untuk tim, ujar Gion Suzuki. Kemenangan atas timnas Indonesia membuat Jepang semakin mantap di puncak klasemen grup C dengan koleksi 13 poin. Sementara timnas Indonesia semakin terpuruk di dasar klasemen dengan mengemas 3 poin. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Pertandingan yang digelar di GBK tersebut memicu kritik tajam dari pengamat sepak bola Indonesia Coach Justin terhadap strategi yang diterapkan Sintayong. Melalui kanal YouTube pribadinya, Coach Justin mengemukakan pandangannya mengenai penampilan Rafael Struijk di lini depan. Ia menilai bahwa Rafael Struijk terlalu banyak terlibat dalam bertahan, sehingga terlambat membantu serangan balik yang seharusnya menjadi kekuatan utama timnas Indonesia. Menurut Coach Justin, peran Rafael Struijk perlu dibatasi agar energinya lebih fokus pada upaya mencetak gol. Selain itu, Coach Justin menyarankan agar formasi yang digunakan Sintayong diubah. Ia mengkritik penggunaan 3 bek yang dianggap kurang efektif karena kerap menyebabkan kebobolan. Sebagai alternatif, Coach Justin mengusulkan formasi 4-3-3 yang dinilai mampu memperkuat lini tengah sekaligus memberikan keseimbangan lebih baik antara serangan dan pertahanan. Coach Justin juga menyoroti peran pemain tengah seperti Tom Haye yang menurutnya tidak optimal jika harus bergerak bolak-balik dari lini belakang ke depan. Coach Justin menekankan pentingnya memberikan porsi kerja yang tepat bagi setiap pemain agar kualitas mereka tidak menurun selama pertandingan. Dua kali Rafael Struijk itu telat datangnya. Kenapa Rafael Struijk telat? Karena dia harus selalu ikut defense. Seperti yang diketahui, nama Eliano Reinders kembali dicoret pelatih Sintayong saat timnas Indonesia menjamu Jepang. Winger PSS Jole yang dinaturalisasi bareng Messi tercatat baru sekali tampil untuk timnas Indonesia. Eliano diturunkan di babak kedua saat skuad Merah Putih bertandang ke markas Bahrain di mana laga berakhir 2-2. Selepas itu, Eliano Reinders memang tetap dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun dia tak lagi masuk daftar susunan pemain saat timnas Indonesia takluk 1-2 dari Cina dan 0-4 dari Jepang. Nasib Eliano Reinders itu tidak sebaik sang kakak Tijani Reinders. Pemain keturunan Maluku itu kembali bersinar bersama timnas Belanda. Terkini, Tijani kembali memberikan pernyataan tegas perihal kualitasnya sebagai seorang gelandang. Dia bermain penuh sebagai gelandang bertahan dalam formasi 4-3-3, di mana Belanda berhasil menang 4-0 atas Hungaria. Hasil itu membuat Belanda dipastikan lolos ke perempat final dengan status runner-up. Secara matematis, Hungaria memang berpeluang menyamai poin Belanda, tetapi Orange punya catatan selisih gol yang lebih baik. Akhir-akhir ini, tagar Sintayong out kembali menggema di media sosial. Ya, media sosial X diramaikan dengan tagar Sintayong out usai timnas Indonesia kalah tragis dari Jepang.
Sintayong disebut gagal memanfaatkan pemain keturunan yang ada untuk setidaknya bisa menahan Jepang. Sebenarnya pada bulan November ini skuad Garuda memasang target untuk bisa mendapatkan 4 poin dari hasil imbang atas Jepang dan menang atas Arab Saudi. Namun Samurai Biru kembali menunjukkan kelasnya dan pemain timnas Indonesia mendapatkan banyak pelajaran dari laga tersebut. Meski warganet sudah mengetahui bahwa lawan Jepang tidak mudah untuk meraih kemenangan, namun kekalahan dengan gol banyak masih tidak bisa diterima oleh sebagian fans Indonesia. Hingga akhirnya tagar Sintayong out pun menggema di media sosial. Mendengar hal ini, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menjelaskan evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan. Tidak hanya Sintayong dan timnas Indonesia, tetapi Satoru Mochizuki yang memimpin timnas putri juga. Dia ingin agar ada peningkatan timnas karena mereka memiliki banyak potensi. Hal tersebut sebenarnya wajar dilakukan karena PSSI yang memimpin komando. Semua coach pasti dievaluasi, tidak hanya coach Sintayong. Baru saja coach Mochi berbisik izin terbang ke Laos untuk membawa timnas putri, jadi semua kita evaluasi, ujar Erick Thohir. Ya, timnas Indonesia saat ini berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin. Demi lolos ke putaran selanjutnya, mereka harus bisa mengunci posisi 3 atau 4 besar. Kondisi ini cukup rasional karena Bahrain baru mengoleksi 5 poin dan Cina dengan 6 poin. Erick menegaskan bahwa perjuangan timnas Indonesia belum berakhir, masih ada 5 pertandingan di depan mata yang harus mereka maksimalkan. Tentunya dia berharap semua pemain bisa segera bangkit dan lepas dari tren negatif. Skuad Garuda sejauh ini mencatatkan 2 kekalahan beruntun setelah pada laga keempat tumbang dari Cina. Masih ada 5 pertandingan, jangan patah semangat. Kita masih ada 3 laga kandang. Dari 5 kita masih ada 3 laga kandang. Jadi kita masih punya peluang. Tidak ada yang tidak mungkin, jelas Erick Thohir. Pada pertandingan selanjutnya, skuad Merah Putih akan melawan Arab Saudi. Target poin penuh pun diusung pasukan Garuda untuk membuka jalan lolos ke Piala Dunia. Namun jika skuad Garuda kembali menelan kekalahan, maka peluang timnas Indonesia untuk lolos ke ronde selanjutnya dipastikan sangat susah untuk dicapai. Maka dari itu PSSI akan melakukan evaluasi besar-besaran demi kembali mengangkat performa skuad Garuda. Nasib pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong juga saat ini sedang di ujung tanduk, di mana dia berpotensi dipecat jika kembali meraih hasil negatif. Namun yang menjadi perhatian adalah siapa pengganti yang cocok jika nantinya Sintayong dipecat PSSI. Banyak yang meminta Sintayong digantikan oleh pelatih asal Belanda yang cocok dengan pemain keturunan timnas Indonesia. Dari sekian banyak pelatih asal Belanda, nama Giovanni van Bronckhorst muncul sebagai nama teratas karena dirinya punya ikatan dengan Indonesia. Ya, Van Bronckhorst punya ikatan dengan Indonesia karena memiliki darah Maluku. Selain itu, ia juga punya rekam jejak apik sebagai pelatih. Saat ini, pria berusia 49 tahun itu melatih raksasa Turki Besiktas usai sempat menukangi Rangers Skotlandia dan Feyenoord Belanda. Kehadiran banyak pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia bisa menjadi faktor pendukung yang mempermudahnya untuk mengambil peran sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Kiper timnas Indonesia Martin Paes sedikit menebar ancaman jelang laga kontra timnas Arab Saudi. Ia mengatakan saat ini skuad Garuda tidak hanya ingin bermain baik saja, melainkan bertekad untuk meraih poin penuh. Ya, timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa mendatang. Sayangnya tim Merah Putih tak punya modal yang cukup bagus menatap laga itu setelah menelan kekalahan telak dari timnas Jepang. Akan tetapi timnas Indonesia mampu mengejutkan Arab Saudi di matchday pertama dengan menahan imbang 1-1 di Riyadh. Paes menilai kejutan itu merupakan bukti timnya tak bisa dipandang sebelah mata. Kiper FC Dallas itu menekankan timnas Indonesia akan berupaya memainkan permainan terbaiknya, bahkan lebih dari itu, ia ingin timnya meraup poin penuh. Pertemuan sebelumnya menjadi modal yang bagus bagi timnas Indonesia karena dengan begitu Paes dan kolega sudah tahu bagaimana pola permainan dari Arab Saudi, kendati saat ini ditangani oleh pelatih Hervé Renard. Kami sudah menunjukkan kepada mereka kami mampu melawan mereka, menciptakan peluang, bertahan dengan baik, dan sekarang kami ingin mengulang hal itu demi meraih kemenangan, bukan sekedar bermain dengan baik. Ini jadi sesuatu yang bagus karena kami sudah pernah berhadapan satu sama lain. Jadi kami tahu kekuatan, kami tahu mereka suka bermain dari depan, jelas Martin Paes.